Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mulia Safitri bersama saya Mulia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari percabangan, yaitu fungsi if else. Nah, di sini saya mempunyai blog ya. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Nah, di sini pengertian percabangan. Apa itu percabangan? Nah, percabangan adalah suatu pilihan atau opsi di mana terdapat kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh program untuk menjalankan suatu perintah. Jika kondisi atau syarat itu terpenuhi, maka program akan menjalankan perintahnya. Tetapi jika tidak, maka program tidak akan menjalankan perintahnya atau melewati dan melihat kondisi lainnya untuk dijalankan atau langsung berhenti. Nah, di percabangan ada 3. Di percabangan if ada 3, yaitu fungsi if aja, fungsi else if, dan if else. Nah, apa bedanya? Kalau fungsi else, if itu untuk satu kondisi, yaitu jika kondisi yang satu terpenuhi, maka dijalankan. Nah, jika tidak, maka sistem akan berhenti. Contohnya seperti ini. Ini ada contohnya. Di sini integer A sama dengan 1 dan integer B sama dengan 2. Nah, di sini ada fungsi if-nya. If jika ini kondisinya A lebih kecil daripada B. A 1, B lebih kecil 2. Berarti benar. Dan kondisi ini terpenuhi, maka tampilkan program dijalankan. Karena ini sudah kondisinya terpenuhi, maka program dijalankan. Nah, jika tidak, bagaimana? Maka sistem atau program akan langsung berhenti, langsung kembali ke awal. Nah, lanjut ke fungsi if else. Nah, apa itu fungsi if else? Nah, fungsi if else itu digunakan untuk 2 kondisi. Kalau misalnya if tadi 1 kondisi, if else itu 2 kondisi. Di mana jika if-nya tidak terpenuhi, maka tampilkan else. Nah, jika if-nya terpenuhi, maka else tidak dipenuhi. Maka tampilkan if saja, dilewatin yang else-nya. Kalau yang if-nya tidak terpenuhi, maka tampilkan else gitu. Ini contohnya. Integer A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nah, di sini kondisi untuk if-nya itu A lebih besar dari B. Nah, sedangkan A itu 1, B sama dengan 2. Berarti kan tidak terpenuhi karena A lebih kecil daripada B. Yang diminta ini di if A lebih besar daripada B. Jadi yang ini dilewati, fungsi if-nya dilewati, maka tampilkan else. Lanjut ke kalau misalnya ini berarti tampilannya program yang kedua dijalankan. Di sini hasil outputnya. Setelah itu ada fungsi else if. Nah, fungsi else if ini merupakan fungsi yang bisa banyak kondisi, lebih dari 2 kondisi. Contohnya itu untuk kasus pemberian predikat nilai siswa-siswi. Nah, seperti ini contohnya. Kita di sini menggunakan fungsi scanner ya. Masukkan nilai. Jika nilai lebih kecil sama dengan 20, maka tampilkan predikat Anda E. Nah, seterusnya seperti itu. Else if, maka jika nilai lebih kecil sama dengan 40, tampilkan predikat Anda D. Else if itu artinya maka jika. Kalau if itu jika dan else itu maka. Jadi di sini maka jika nilai lebih kecil sama dengan 80, tampilkan predikat Anda B. Nah, gitu. Jadi di sini terakhirnya ada else
batasnya itu 100 ya, nilainya 100. Nah kalau misalnya 101 kita inputkan nilainya, maka yang tampil bukan predikat Anda A, maka yang tampil itu maaf sudah tidak ada predikat selain A. Sini outputnya ya, kelihatan buram ya sedikit, tapi nampak lah ya. Nah di sini mulai ada program tentang if else. Di sini program untuk Polkamart kasir ya. Nah di sini itu import java util bintang. Nah ini seharusnya itu biasanya scanner, tapi kita ganti bintang juga tidak apa-apa. Nah ini merupakan header untuk menyimpan fungsi scannernya tadi. Nah kalau misalnya nggak ada ini, scanner ini nggak bisa dipakai, karena yang punya scanner ini ya import java.util ini bintang nih. Nah public class percabangan ini merupakan nama kelas dari program, dan ini itu untuk penamaan dari program itu sendiri, percabangan.java. Oke. Nah public static void mean string args itu arguments. Metode utama itu merupakan metode utama dari program ini semua. Nah di sini itu ada data yang kita buat jadi array. Di variabel data ini kita membuat menjadi array dan tipenya itu string, dan gini penjabarannya. Ada 2 indeks ya, mulia itu di indeks 0 dan aku cinta kamu itu di indeks 1. Nah di sini juga ada variabel dengan tipe data string, yaitu nama dan sandi untuk masuk tadi login, sistem loginnya. Nah di sini system.out.print ini untuk menampilkan saja. Oh ya, ini belum kita ini variabel data bertipe array ini bukan bertipe array sih, menggunakan array, tipe datanya tipe data yaitu string. Nah di sini itu ini variabel dengan data string juga. Bedanya di mana? Kalau ini cuma nyimpen 1 ya, yang ini di dalam data ini ada 2 nyimpen nilai. Sistem ini tampilin untuk menampilkan kata atau tanda di antara tanda kutip. Ini sama juga. Nah ini scanner ini untuk fungsi dari scan untuk menyimpan. Nah ini kita buat variabel apa untuk menyimpan nama dan sandinya nanti. Nah nama dan sandinya nanti disimpan di variabel apa ini untuk buatnya. Dan ini karena nama dan sandi tadi tipenya string, jadi kita di sini tuh line. Kalau integer itu int, kalau yang lain itu ada lagi lah, nanti ditampilin. Nah di sini juga, nah sistem ini kita tampilin nama pengguna, tampilin nama pengguna. Di sini simpan nama, simpan inputan dari user di
nama untuk nama pengguna. Ini tadi untuk nama pengguna. Di sini juga tampilkan sandi pengguna. Di sininya tadi simpan inputan dari user di nama untuk sandi bukan di nama ini bunda, di sandi untuk sandi pengguna. Oke, di sini tuh komentarnya percobaan untuk mencek keberadaan data. Nah, di sini masuk kita fungsi percabangan if-nya. If buka kurung nih kondisinya. Dari nama sampai sini ya, sampai sini itu merupakan kondisi dimana untuk memenuhi if-nya tadi nih. Kalau kita jabarin ya, kalau kita terjemahin itu nama equals ini itu perbandingan untuk yang fungsi tipe data string. Jadi nama sama dengan data indeks 0. Indeks 0-nya tadi ini. Indeks 0-nya tadi ini itu. Nah, teman-teman, lanjut ya, di equals nih. Nama sama dengan data, nama variabelnya nama variabel nih yang kita inputin tadi sama dengan data indeks 0 tadi. Jika nama variabel nama sama dengan variabel data indeks ke 0, ini indeks ke 0, dan variabel sandi sama dengan data indeks pertama. Aku cinta kamu berarti ya, mulia. Maka tampilkan selamat datang di sistem Polkamart. Nah, langsung ke menu. Menunya itu di sini nanti. Nah, ini. Oke. Nah, jadi setelah kondisi misalnya kita inputan nama dan inputan sandi itu sama dengan data variabel data indeks ke 0 dan indeks pertama, maka tampilin selamat datang di sistem. Jadi setelah variabel nama dan sandinya sama dengan data indeks ke 0 dan indeks pertama, dimana tadi mulia dan aku cinta kamu tadi, jadi berarti kita tuh berhasil masuk ke dalam sistem si Polkamart tadi. Selamat datang di sistem Polkamart. Jadi langsung ke menu. Nih, langsung ke menu ya. Menunya di mana? Ini dia, menu sistem. Nah, maka jika kan tadi kalau nama sama dengan data indeks ke 0 dan sandi sama dengan data indeks pertama itu sama, maka tampilin, berarti berhasil masuk. Jadi kalau else-nya ini, maka kalau nggak terpenuhi kondisi tersebut nih, kondisi if tadi, jadi tampilin maaf, nama pengguna atau sandi tidak terdaftar. Berarti setelah ini langsung keluar dari sistem dengan tampilan maaf, nama pengguna atau sandi tidak terdaftar. Nah, di sini juga karena di sini kita langsung masuk menu, kan udah login lah ya, udah masuk login, terus tuh kita ke menunya kita buat nih static menu. Nah, system.out.print pilihan pertama ini kita tampilin ya, ini kita tampilin untuk menunya. Satu, yang pertama minuman, yang kedua makanan, yang ketiga itu batal pesan atau batal memesan. Kita batal memesan gitu. Jadi artinya kalau misalnya yang ketiga itu berarti pilihan option ketiga itu berarti maka langsung keluar dari sistem karena kita kan batal memesan. Kalau yang pertama itu memesan minuman, yang kedua itu option kedua itu memesan makanan. Nah, di sini kita membuat fungsi scanner. Apa tadi?
sebentar ya, sama tadi ya, sama yang di atas, cuman kita buat lagi untuk penjabarannya ya kan, karena udah ditutup ini tadi, ditutup yang kedua tadi kan, jadi kita buat baru. Nah di sini langsung integer menu, variabelnya untuk menu ini tadi sama dengan, silakan masukkan menu berapa nih, ini kan di sini ada 3 menunya, jadi menu dot ini kita simpan menu ini di apa, di scanner variabel apa. Jadi jika menu sama dengan 1, maka langsung pergi ke minuman. Kita itu cobain aja ya Bu. Ini jika menu, pilihan menu sama dengan 1, pergi atau eksekusi minuman. Nah lanjut yang kedua ini, maka jika menu sama dengan maka jika menu sama dengan 2, kita pilih 2 ya, tadi makanan berarti pergi atau eksekusi makanan. Oke. Nah jika misalnya menu 1, kita misalnya kan pilih menu 3, nah berarti belum pilih menu 3, berarti kan fungsi yang pertama sama kondisi yang pertama sama kondisi yang kedua kan tidak terpenuhi, jadi else system.exit, nah berarti keluar dari pemilihan, langsung keluar gitu. Nah ini untuk ini. Nah setelah kita membuat ininya, pemilihan untuk pertamanya ini minuman, makanan, batal pesan, langsung kita eksekusi. Nah jadi setelah menu 1 ini kan minuman, berarti kita buat fungsi minuman lagi. Ini di sini kita harus buat fungsi minuman dan makanan. Gimana caranya? Nah di sini juga ada string barang, new string. Ini tuh tadi untuk ini variabel barang, tapi dengan 3 kita kan mau buat, misalnya kita kita mau buat 3 barang, mau beli 3 barang, jadi kan masukkan inputan 3 barang, nama barangnya, terus tuh ada harganya. Ini menggunakan array kita ya, menggunakan array. Sini juga menggunakan array. Oke. Scanner simpan n barang sama dengan ini untuk fungsi ini variabel n barang, ini variabel scanner ya untuk menyimpan barang tadi. N ini nama barangnya dan h ini kita untuk masukkan masukkan harga barang. Nah di sini langsung saja masukkan barang pertama. Di sini kan karena kita menggunakan array, jadi kan ini indeksnya 3 ya, kita batasi. Nah kalau array tadi dimulai dari indeks 0, jadi 0 n barang, ini tadi scanner kita masukin di n barang, next line, karena n barang nama barang itu tipe datanya string, jadi next line. Jadi setelah masukkan barang pertama, langsung ke masukkan harga pertama, harga indeks ke 0 sama dengan h barang, disimpan di harga barang, h barang dot next in. Karena kenapa in? Karena tipe datanya itu integer. Nah lanjut sampai kita copy aja langsung gitu. Kedua ini indeks, ganti indeks pertama, kedua. Nah lalu kita mau total clean harga barang yang kita beli, jadi total sama dengan ini rumusnya,
total sama dengan harga indeks ke-0 tambah harga indeks pertama ditambah harga indeks kedua. Jadi kita masukin list barangnya dulu yang kita beli, list barang belanjaan. Di sini yang pertama barang indeks ke-0, ini tambah ini untuk melanjutkan ya, jadi bisa digabungin gitu, harga barang indeks ke-0 dengan harga indeks ke-0 berapa gitu sampai ketiga kan. Terus tuh kita buat total sama dengan total variabel total nih tadi yang udah kita jabarin di sini, harga indeks ke-0 tambah bla bla bla. Jadi masuk ke system.out.print, masukkan pembayaran. Nah, di sini kita masukin di sini nih ya, variabelnya kita buat lagi in bayar sama dengan H barang tadi, next in harga barang ya, dimasukin di scanner, variabel scanner H barang. Oke, bayar, masukkan bayar. Nah, masukkan bayar ini tadi dimasukin di variabel barang gitu. Kita masukin nilainya berapa, masukkan pembayarannya misalnya totalnya gitu kan. Terus tuh baru ke system.out.print kembalian ini penjabarannya sama dengan variabel bayar. Ini bayar tadi masukkan pembayarannya di sini tadi dikurang total. Ini total itu harga berapa pembayaran, berapa total harga barang yang kita beli itu. Nah, setelah fungsi minuman sudah kita buat. Nah kan ini yang fungsi minuman kan yang pertama ya. Yang kedua ini makanan, ada makanan. Jadi kita langsung buat makanan. Nah, di sini juga ada string menu void makanan di sini. Ini tuh untuk tentunya ya. Itu untuk manggil yang di sininya tadi. Ini minuman, makanan kan harus sama ya. Sama itunya. Nah, sama seperti yang di sini, cuman kita ganti variabelnya aja biar nggak pusing-pusing gitu ya kan. Kita ganti ya ininya, tipe datanya ini variabelnya gitu kan. Terus tuh ini yang saya ubah tuh cuman ini menu. Terus tuh karena kan makanan ya, kan nggak mungkin barang gitu, makanannya menu gitu kan. Dia masukkan ini menu indeks pertama 0 gitu, sama sih sama yang di atas ini, sama kayak kita juga inputin 3 menu ya kan. Nah, jadi seperti itu, seperti sama sih, nggak ada bedanya, cuman ya kita sesuaiin aja ya, nggak mungkin kan kita samain nama variabelnya barang padahal kita pesennya minuman, makanan gitu kan. Ini seharusnya pun menu juga ya, cuman saya buat barang ya nggak apa-apa deh. Nah, setelah itu, nah pertanyaannya ini kan ada 2 nih ya, minuman sama makanan. Nah kan yang ketiga ini kan ada option batal pesan. Nah, batal pesan kok nggak ada. Nah, di sini kenapa nggak kita buat ini fungsi minuman yang lain gitu tuh kan. Di sini fungsi minuman kan ada makanan ada, kenapa yang batal pesan nggak ada? Nah, karena di sini juga kita sudah buat di fungsi ini kondisinya itu ya, kalau else ya biasanya nggak ada kondisi ya, maka sistem menutup exit system dot exit 0 gitu. Jadi kalau misalnya kita pesan 3 kan otomatis pilihannya 1 sama 2 di sini cuma dijabarin. Nah, berarti jika 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka ya 3 gitu. Kita ketik 3 ya, maka hasilnya ya sistem tutup gitu. Oke, kita coba aja ya, kita cmd di cc buat maaf ya teman-teman. Oke, lanjut ke downloads.
Di sini juga ada percabangan Java C, percabangan .java, enter. Oke, gak ada yang error. Dan lanjut ke Java, enter. Nah, di sini Polkamart kan nama pengguna tadi. Nah, tadi tuh ya kalau kondisinya dibilang di sini kondisinya nama penggunanya nih di sini data nama sama dengan data. Ini jika itu maka ditampilin yang ini. Nah, kalau misalnya nggak sama nama sama ini indeks ke data indeks ke 0 ini berarti maaf nama pengguna atau sandi salah. Jadi kalau misalnya kita di situ kan indeks ke 0 tadi kan Mulia, enter. Nah, sandi pengguna tadi dibuatnya aku cinta kamu ya. Oh ya, aku cinta kamu, aku cinta kamu, enter. Nah, di sini langsung gitu kan ke menu dia. Setelah ada tampilin selamat datang di sistem Polkamart, minuman, makanan, batal. Di sini dibilang tadi menu kan, berarti menu di sini ada anuannya gini, tampilan menu gitu, fungsi menu. Nah, silakan masukkan menu. Mau pilih satu deh, mau pesen minuman saya. Masukkan barang pertama, aqua, berapa? 4.000 misalnya, asal aja ya bunda. Jus mangga, enter, 12.000, enter. Jus jeruk, 13.000, enter. Nah, di sini ada list barangannya, langsung kan list barang belanjaan. Aqua 4.000, jus mangga 12.000, jus jeruk 13.000, totalnya 29.300. Kita beri 3, kita gini aja bener, 35.000 lah ya, kembaliannya 6.000, bisa kan? Nah, kita lanjutin lagi. Coba kalau misalnya di sini nama penggunanya kita buat yang lain deh, misalnya kamu, sandinya aku. Nah, maaf, nama pengguna atau sandi tidak terdaftar. Nah, bener kan? Berarti kalau misalnya kondisi if-nya ini nggak terpenuhi, maka maaf, nama pengguna atau sandi tidak terdaftar gitu. Lanjut lagi, kita pilih ke yang ke ini tadi Mulia ya. Terus tuh apa tadi, aku cinta kamu. Bentar. Tadi minuman kan udah kita pilih. Terus tuh yang kedua coba makanan. Masukkan menu pertama misalnya apa ya, nasi goreng, berapa ribu, 10.000, enter. Nah, yang kedua itu mie, pop mie, gimana sih pop mie ya, misalnya pop mie 5.000 goceng, enter. Terus tuh apalagi ya kita pilih, ini makanan ya, nggak minuman. Donat, oke. Donat berapa ribu? 2.000 deh. Oke. Nah, di sini ini udah ada, langsung kan dijumlahin list barang totalnya berapa. Terus kita bayar 20.000. Udah, oke. Nah, kembaliannya 3.000. Nah, gitu. Lanjut lagi kita masuk yang kita mau ngetes yang option yang ketiga itu tadi ya, nama pengguna tadi Mulia, aku cinta kamu. Nah, pilih 3, berarti nggak ada apa-apain, langsung dia exit atau keluar dari programnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf, lebih dan kurang. Jangan lupa subscribe ya, dan jika suka tolong like. Nggak lama-lama kok, cuman tekan-tekan itu aja. Terus tuh kalau misalnya kalau misalnya kalian berkenan itu di share. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.